Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah kajian yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita semua hadir di majelis ilmu. Semoga hadirnya kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan meniatkan niat yang baik, dimudahkan mendapatkan ilmu yang benar, dimudahkan mengamalkan apa yang kita fahami. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini saya tidak melanjutkan kajian tafsir, tapi kajian sirah, yaitu mengenang ataupun melihat kembali peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ya. Jadi bukan peringatan Isra dan Mi'rajnya, tetapi lebih mengambil hikmah, ibrah, pelajaran dari peristiwa besar itu. Karena ini banyak sekali hikmah. Saya pakai buku Sirah Nabawiyahnya Imam Ali Muhammad As-Shalabi. Ini pakar sirah yang sering menampilkan ibrah di setiap peristiwa. Apapun ada ini. Kenapa Nabi kok cuman harus di Bani Sa'ad ya, berapa tahun, 5 tahun. Kenapa nanti Nabi sama mbahnya kok cuma 2 tahun. Itu ada hikmahnya. Kenapa kok harus dititipkan Abu Thalib ya, kenapa kok harus berdagang, bahkan kenapa setiap Nabi kok gembala kambing itu dibahas di sini. Karena ternyata setiap Nabi itu ditakdirkan Allah gembala kambing semua itu. Kenapa? Karena ingin mengatur umat. Nah, maka diawali dari apa? Mengatur kambing. Coba bayangkan Pak, kambing sama manusia gampang mana? Hah? Gampang kambing. Gampang kambing ya. Makanya yang gampang dulu ini sebelum yang angel-angel gitu. Karena kambing nggak bisa bantah kan. Tapi manusia itu masya Allah idenya banyak. Ya selalu egonya kadang muncul. Nah ini maka Nabi bersabda, "Mamin nabiyyin illa ra'al ghanam." Setiap nabi pasti pernah menggembala kambing, kata Rasulullah. Lafadznya begitu. Hadisnya sahih. Coba aja setiap nabi, mau Nabi Adam menggembala kambing, Mbak. Sampai nanti diwariskan ke anaknya kan? Siapa? Habil menggembala kambing. Termasuk nabi yang masyhur Nabi Musa. Nabi Musa mukjizatnya apa? Tongkat. Tongkat itu ditanya sama Allah, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Musa, itu yang kamu pegang di tangan kananmu apa? Kata Nabi Musa, "Hiya asoya, ini tongkatku." Untuk apa? "Ahussu biha ala ghanami." Ini untuk giring kambing-kambing piaraan saya gitu. Itu yang dijadikan mukjizat. Tongkat berubah menjadi ular. Berarti Nabi Musa apa pekerjaannya? Gembala kambing. Nabi Isa sama, Nabi Isa. Jangan kalau ke toko buku Gramedia, mumpung besok libur, coba ke blog kitab agama Kristen. Nabi Isa kira-kira bopong apa? Cempe Pak ya. Bopong cempe terus dikelilingi orang-orang kan sambil megang apa ini? Tongkat itu. Iya sudah pasti begitu. Nggak percaya besok dilihat di komplek buku agama Nasrani kan. Berarti Nabi Isa juga gembala kambing. Nabi Muhammad jelas ya. Nah, ini buku ini termasuk yang lengkap membahas itu. Tulisannya Syekh Dr. Ali Muhammad As-Shalabi, ini pakar sejarah. Baik, malam ini kita belajar sejarah Isra Mi'raj dari kitab beliau. Yang pertama,
kejadian ini, Masya Allah Pak, sebagian ada yang murtad gara-gara saking nggak percayanya kejadian di luar nalar. Nah kata orang sekarang nih, di luar nurul ini ya, saking nggak masuk akalnya gitu ya. Bayangkan ba'da maghrib berangkat ya, itu ba'da maghrib Nabi masih di mana? Di Mekah. Kemudian sholat isya sudah di Palestina. Nanti naik ke Sidratil Muntaha, melewati 7 langit, padahal langit 1 dengan langit 2 itu perjalanan normalnya 500 tahun kata Nabi. Itu ditempuh semalam, subuh, habis subuh sudah sampai mana? Mekah lagi. Ini peristiwa yang nggak masuk akal sama sekali, tapi ini menguji apa? Iman kita ya. Allah sampaikan secara sekilas di surat Al-Isra ya, ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Subhana, maha suci ya. Siapa? Alladzi, yaitu zat asra, yang memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah kan? Bi abdihi, hambanya, yaitu Muhammad. Ini diyakini Isra Mi'raj itu bukan ngimpi Pak ya. Jadi apa? Benar-benar apa? Perjalanan fisik Nabi, fisik dan ruh, jasad normal ya. Rasulullah sadar, Rasulullah itu ya. Kita simak Rasul cerita sendiri ini di sebuah hadis ini dari riwayat siapa ini? Dari hadis Malik bin Su'ah, beliau cerita, utitu bil buraq, satu malam ya, utitu bil buraq, didatangkan kepadaku buraq. Nah, ini jelas Pak, buraq ya. Bagaimana gambarannya itu? Kata Nabi, dabatun abyadun tawilun ya, fauqal himar dunal baghol. Nah ini gambarannya aja kata Nabi, itu seperti antara keledai dengan baghol. Ini keturunan apa nih? Dari di bawah kuda Pak, keledai itu kecil ya. Itu warnanya putih, yadau hafiruhu inda muntaha tarfihi. Jadi langkahnya sejauh mata memandang. Kalau memandangnya di Jazirah Arab itu kan apa Pak? Lapang jauh banget ya, jeleng itu pokoknya. Nah ada tandingannya nih buraq ini ya. Qala faraqibtuhu, maka aku menaikinya hatta ataitu Baitul Maqdis, sampai saya ke Baitul Maqdis. Ini riwayat pertama. Riwayat yang kedua ada yang terlewat ini. Bainama ana fil hatim ya, fil hujri muttaji'an ya. Satu hari saya sedang berbaring pada maghrib peristiwanya itu Pak ya, tiba-tiba ada orang bicara, saya mendengar sayup-sayup ini ya, kemudian orang itu tiba-tiba mengambil saya ya, kemudian saya dibelah dadanya ya. Dari mana dibelahnya ya? Min qassihi ila sya'ratihi, dari bawah leher sampai pusar Pak. Ini peristiwa ini Nabi dibelah dadanya 2 kali ya, hadisnya sahih semua. Satu ketika Nabi di usia 5 tahun, itu pas di mana? Kampung Bani Sa'ad. Ketika itu Halimah dilapori sama anaknya yang kebetulan temannya Muhammad kecil, Muhammad diculik itu Pak. Kemudian bener dia sudah diambil orang berbaju putih, kemudian dibelah dadanya kan, dilihat sendiri itu. Itu yang pertama, usia 5 tahun. Ya sama, ini ketika menjelang Isra Mi'raj sama, ada riwayat yang sahih. Rasulullah juga cerita, dibelahlah dadaku dari bawah leher ini sampai ke dekat pusar. Dan Masya Allah, sahabat Anas bin Malik cerita, saya masih bisa melihat bekas sayatan pisaunya Jibril alaihi salam. Ya. Jadi ini dinyatakan sendiri oleh Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Itu perawi hadis. Siapa Anas bin Malik ini? Ini budak Nabi yang pembantu, bukan budak ya, karena ini bukan budak. Ini setiap pagi diantar anak 10 tahun Pak, ngabdi sama Nabi.
sampai Nabi meninggal ini. Berarti 20 tahun usianya ketika Nabi meninggal ini. Dia lihat sendiri, sering lihat di dada Nabi itu ada apanya? Bekasnya itu, bekas sayatannya. Itu untuk menunjukkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Kira-kira bisa nggak Allah buat halus tanpa bekas? Kenapa kok dikasih bekas itu? Ya, agar mungkin yang ngeyelan percaya gitu ya, yang nggak percayain. Karena ini iman semua Pak, bukan soal logika kan gitu. Kemudian dikeluarkanlah dariku apa? Hati-hati ya. Kemudian dicuci ya. Pakai air zam-zam dalam riwayat itu dicuci. Nah ini yang benar pakai air zam-zam. Kalau di Bani Sa'ad enggak, karena itu zam-zam ada di mana? Mekah, Bani Sa'ad jauh di luar Mekah ya. Baik, ini peristiwa yang kedua pembelahan dada Nabi. Kemudian dibersihkan dadanya. Ya, kenapa? Mau menghadap Allah ya. Kemudian sampailah farabatuhu bil hilqatil lati yarbitu bihal anbiya'u. Saya sampai sana, buruknya saya ikat. Pernah lihat buruk nggak Pak? Ilustrasinya? Belum pernah ya. Kalau dulu ada di gambar kartun zaman dulu tuh ada itu. Kuda bersayap itu ya, walam bisawab. Yang jelas kalau Nabi menggambarkan memang seperti keledai, tapi langkahnya luar biasa sejauh mata memandang itu. Kemudian sampai summa dakhaltul masjidah ya, kemudian sampai Masjidil Aqsa, maaf, di mana berarti? Palestina, jaraknya ribuan kilometer dari Mekah ya, ditempuh dalam sekejap saja ini. Kemudian saya sholat 2 rakaat dan di sana ngimami para nabi-nabi. Ya. Ini juga para ulama tidak menjelaskan. Nabi kan sudah meninggal semua. Itu nabi bayangan atau nabi asli? Nabi asli Pak itu. Jadi Maha Suci Allah itu mampu segalanya Allah kan untuk mendatangkan siapapun yang dikehendaki itu. Ini sebagai isyarat ternyata kata para ulama bahwa Rasulullah itu kedatangannya menghapus semua syariat sebelumnya. Nah, maka Rasulullah marah besar ketika Umar bin Khattab satu hari di hadapan Nabi. Umar megang Taurat. Taurat itu kitabnya siapa? Taurat Yahudi ya, yang dibawa Nabi Musa. Umar tuh memuji isi Taurat, memuji isinya. Oh, bagus ternyata Taurat ini. Rasulullah wajahnya memerah menandakan tidak suka. Kemudian mengatakan, laukana Musa hayyun bainana. Andaikan Musa ini masih hidup sekarang, ya. Kemudian dia tidak beriman kepada syariatku, laqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh Musa telah tersesat sejauh-jauhnya. Ya. Itu sebagai penggambaran bahwa syariat Rasulullah itu menghapus semua syariat nabi-nabi sebelumnya ya. Ini diwujudkan dengan apa? Dijadikan imam ya oleh malaikat Jibril ngimamin para nabi ketika itu. Kemudian setelah selesai sholat, saya ditawari ya. Faja'ani Jibril alaihissalam. Jibril kemudian datang kepadaku bi'inain, membawa apa? Baik. Teko Pak, isinya min khomrin wa inain min laban, ada 2 gelas atau teko kecil ya, isinya khomer sama susu. Nabi milih apa? Nabi milih susu Pak ya. Fakhtartul labana, saya memilih susu. Faqala Jibril ikhtartal fitrah, sungguh kamu telah memilih fitrah. Fitrah itu didefinisikan begitulah, syariat Islam itu sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia itu ya kebaikan-kebaikan kan, maka Nabi memilih sumber kebaikan susu itu. Memang nanti di surga ada 4 ya Pak, sungai di surga itu ada laban lam yataghayyar ta'muhu, ada susu yang enggak berubah warna rasanya, ada khomer ladzatan lisyaribin. Khamr itu apa tadi? Minuman keras ya. Dan ini ternyata lezat sekali besok di akhirat ya. Nanti di dunia nggak tahu lezat nggak Pak? Nggak tahu kan? Kita belum pernah kan.
Tapi yang jelas haram sekarang ini kan. Ya, besok lezat sekali, ladzatin lisyaribin kata Allah. Ada min asalin musaffa, apa? Asal itu madu, Pak. Madu murni ya. Tidak murni uang kembali ya. Di akhirat ya. Kemudian ada air seger. Nah, ini 4. Jadi itu tajri min tahtihal anhar ya, ini peristiwa yang nanti akan dilihat Nabi pas Isra Mi'raj tuh. Kemudian mulailah saya urija ya, dinaikkan. Maka kalau Isra itu dari Mekah ke Palestina, namanya Isra. Mi'raj itu dari Baitul Maqdis ke langit ke 7 Mi'raj ya. Kemudian mulailah saya dinaikkan bersama malaikat Jibril ya, kemudian sampailah di langit yang pertama ya, waqala Jibril ya, Rasulullah ceritakan ya, fantalaqa bihi Jibrilu hatta ataitu sama'ad dunya fastaftaha wa qila man hadza. Kemudian Jibril membawaku sampai langit dunia. Ini langit yang kelihatan nih Pak, langit dunia itu yang seluas mata memandang, itu luas banget. Jibril kemudian minta dibukakan pintu langit. Penjaganya berkata, man hadza, siapa ini? Qala Jibril, saya Jibril. Qila wa man ma'aka, siapa yang bersamamu? Qala Jibril menjawab, Muhammad ya. Qila qad ursila ilaih, apakah dia sudah diutus? Qala na'am, ya. Maka dibukalah pintu langit pertama. Beliau berjumpa siapa? Fa'idha fiha Adam, berjumpa Nabi Adam alaihi salam. Itu juga Allah Maha Kuasa, Pak. Benar-benar ketemu Nabi Adam alaihi salam. Padahal jaraknya berapa tahun itu? Ya, ribuan tahun kan dengan Nabi Adam alaihi salam. Dan Adam berkata, marhaban libni soleh, selamat datang anakku yang soleh ya. Berarti memang keturunan Nabi Adam kan semuanya itu ya. Ya. Kemudian naik lagi ya ke langit yang kedua yang jaraknya tadi Pak 500 tahun perjalanan normalnya. Ini dalam hitungan menit kan. Kemudian sampailah saya di langit yang kedua. Jibril juga minta dibukakan pintu, dibukalah. Kemudian saya di sana berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini sepupu Pak, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Yahya, Isa. Kemudian ini Yahya itu Masya Allah, Rasulullah menyebutkan nanti setiap orang mati, setiap orang menghadap Allah punya dosa, tapi sudah diampuni sebagiannya. Yang belum pernah punya dosa cuma satu orang kata Rasulullah. Siapa? Nabi Yahya. Nabi Yahya itu satu-satunya nabi, satu-satunya orang nggak punya dosa kata Rasulullah ya, Nabi Yahya alaihissalam ya. Rasulullah pernah salah tapi kan diampuni. Nabi Yahya itu nggak pernah salah Pak itu. Beliau jadi nabi usia berapa? Setahu jenengan. Kalau Rasulullah usia berapa Pak jadi nabi? 40. Nabi Yahya coba disimak surat surat yang ketika itu ya Yahya khudil kitaba biquwwah, surat Maryam ya. Hai Yahya, pelajarilah Alkitab bil quwwah, dengan sungguh-sungguh. Wa atainahul hukma sabiyya, dan Yahya ini kami berikan kitab kepada dia, dia masih bayi. Sobi itu bayi Pak. Jadi Nabi Yahya jadi nabi usia 5 tahun. Kelas berapa sekarang? TK Pak. Maka nggak punya dosa Nabi Yahya ini ya. Sejak kecil jadi nabi luar biasa ya, Nabi Yahya alaihissalam ya. Ya, Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, setiap orang menghadap Allah punya kesalahan kecuali Yahya ya. Kemudian saya naik ke langit yang ketiga ya, sampai sana berjumpa fafutiha falamma. Kemudian setelah dibuka pintunya saya bertemu dengan Yusuf alaihissalam, dan Masya Allah Nabi bersabda, sungguh Yusuf diberi ketampanan syatrul ard, separuh penduduk bumi. Memang gantengnya Nabi Yusuf itu luar biasa. Nabi aja bersabda itu ya, dikasih separuh ketampanan penduduk bumi Pak. Nek sak dunia itu ada 1 miliar, satu Nabi Yusuf gantengnya wong 500 juta
dikumpulkan setara dengan gantengnya Yusuf. Wah, loh, setelah tahu gini apa kita masih ganteng? Ya masih ya Pak. Tapi tidak ada bandingannya dibanding Nabi Yusuf alaihissalam ya. Sama standar Nabi Yusuf bertanya ya, marhaban, selamat datang bil akhi soleh, kepada saudaraku yang soleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya dibawa ke langit yang keempat. Di sana saya berjumpa dengan seorang nabi. Jibril berkata, "Hadza Idris, ini Nabi Idris, fasallim alaihi, ucapkan salam kepadanya." Fasalimtu alaihi, kemudian saya ucapkan salam. Kemudian sama dengan nabi yang lain, marhaban bil akhis soleh, selamat datang saudaraku yang soleh. Naik ke langit kelima, berjumpa siapa di sana? Nabi Harun. Ya. Dan nggak perlu bertanya, Pak, loh kok nabi ini cuma nabi-nabi itu tok, yang lainnya kemana? Ya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Jadi akidah itu kalau nggak dibahas detail, nggak usah nyari-nyari gitu ya. Loh kok nggak urut nabinya gitu. Terus Nabi Lot kemana, Nuh kemana, nggak tahu, ngumpet atau diumpetkan sama Allah ya. Yang jelas nggak ada penjelasannya, kita nggak usah mencari-cari ya. Hadis yang sahih ini, sampailah ke langit yang keenam ya. Kemudian berjumpa Musa. Lah nanti ini Nabi Musa yang paling banyak bicara, karena dua-duanya ini hampir sama apa kemuliaannya. Apa Nabi Musa pengikutnya banyak banget Pak, sebagaimana Rasulullah juga pengikutnya paling banyak, luar biasa. Nah berarti banyak pengikut banyak apa? Banyak masalah nggak? Maka nanti Nabi Musa pengalaman, begitu nanti Rasulullah dapat perintah sholat berapa kali? 50 kali. Musa itu kelingan ya, dulu itu ngopain Bani Israel angel kandanane, kamu bakal dibantah terus sama umatmu ya, minta rusuh sama Allah. Nanti kan begitu Nabi Musa ya. Maka Nabi Musa kemudian berkata, marhaban bil akhi soleh, selamat datang saudaraku yang soleh ya. Kemudian naik kembali sampai ke langit yang ketujuh, kemudian dibukakan pintu langitnya. Di sana berjumpa dengan Ibrahim alaihissalam. Jibril berkata, hada abuka, ini bapakmu. Ya, memang Rasulullah itu keturunan Nabi Ibrahim kan punya dua putra ya Pak, Ismail. Nanti nggak punya jalur Nabi Ismail terus ribuan tahun lamanya baru muncul Muhammad SAW. Adapun Ishak melahirkan putra namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Jadi jalur Ishak itu banyak Nabi Pak nanti. Namanya Bani Israel. Memang Bani Israel itu dimuliakan sebenarnya sama Allah ya, cuma tidak bersyukur itu, maka dilaknat ya akhirnya kan Bani Israel ini. Baik ya, begitu berjumpa dengan dengan Ibrahim alaihissalam, kemudian dibawa summa rufi'tu li ila sidratil muntaha, kemudian saya dibawa ke Sidratil Muntaha. Masya Allah pemandangannya tadi luar biasa Sidratul Muntaha. Jibril berkata, hadihi Sidratul Muntaha ya. Saya melihat ada 4 sungai di bawahnya. Nah tadi Pak, jadi sungai yang 4 tadi, susu, madu, khomer, air jernih, itu di bawah Sidratul Muntaha, itu di langit ketujuh ya. Kemudian Rasulullah SAW juga melihat ada 4 sungai, yang 2 tersembunyi di surga, yang 2 kelihatan. Itu ternyata sungai Nil sama sungai Furat. Di mana ya sungai Furat itu? Kalau Nil di mana Nil? Mesir ya. Kalau Furat ini Pak yang digambarkan besok tanda hari kiamat, orang-orang itu besok sungai Furat itu airnya mengering, kemudian menjadi gunung emas. Loh, ini hadis yang sahih tentang kejadian sebelum hari kiamat. Kayak hari ini Mekah hijau royo-royo itu Allah sudah tahu, Nabi sudah tahu, sudah ngasih tahu dalam banyak hadis itu. Kelak di Mekah hujan salju, kelak di Mekah hijau royo-royo sudah terjadi kan. Nah, mata air muncul di mana-mana terjadi ya. Di negeri yang tandus itu tanda akhir zaman. Termasuk tadi tanda akhir zaman itu besok sungai Furat mengering atau Efrat itu, kemudian muncul gunung emas
Semua orang bertempur, kata Nabi, dari setiap 1000 yang memperebutkan emas, yang 999 tewas. Hanya satu yang hidup. Ngeri nggak itu fitnah itu? Ya, jadi saling membunuh. Itu sungguh sudah dilihat Nabi ini di peristiwa Isra dan Mi'raj malam hari itu ya. Ya. Kemudian sebelum tadi mendapatkan perintah salat 5 waktu, Rasul cerita lagi, "Tsumma utitu bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban wa ina'in min asal fa akhadtu labana." Kemudian ditawari minum oleh Jibril itu sebelum bertemu dengan Rabbul Alamin, Allah itu. Sama, ada khamr, ada susu, ada madu. Kali ini Rasulullah milih apa? Sama Pak, Rasul seleranya milih susu ya. Fa akhadtul laban, saya mengambil susu lagi ya. Hadis ini sahih ya, riwayat Imam Tirmidzi. Tsumma furidat alayya shalah, as-shalatu khamsina sholatan kulla yaum. Kemudian saya diperintahkan untuk menjalankan sholat 50 kali. Ternyata Allah manggil nabinya yang biasanya nggak pernah dipanggil, Pak. Yang biasanya cukup lewat siapa? Jibril kasih perantara. Apapun perintahnya, kerjakanlah, bayarlah zakat, yang ini halal, yang ini haram, semua perintah lewat Jibril. Bakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Cuman untuk sholat saja Allah memanggil langsung untuk diberitahu. Nah, pertanyaannya bapak-bapak, apakah malam itu Rasulullah melihat Allah? Lihat nggak? Adakah riwayat yang mengatakan Allah melihat, Rasul melihat Allah? Ya. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, apa engkau melihat Allah pada malam itu?" Rasul menjawab, "Nur anna arahu." Yang aku lihat ada cahaya yang terang banget. Jadi antara Rasulullah dengan Allah itu ada cahaya yang terang banget. Kemudian Nabi mengatakan nur, itu cahayanya terang luar biasa. Anna arahu, bagaimana saya bisa melihat? Jadi memang tidak ada hambanya Allah yang pernah melihat Allah. Sekalipun Nabi Musa itu sering bicara sama Allah, Pak. Dari Nabi Musa itu sering nggak pakai perantara itu. Ya, munajat sama Allah. Ada ayatnya nanya, ya, pas suruh nyembelih apa itu? Sapi kan. Musa, tanyakan Tuhanmu, sapinya warna apa? Musa tanya sama Allah langsung kan. Ya, sapinya warna apa ya Allah? Sapinya warna kuning keemasan itu. Ya. Masih ngeyel, tanya lagi usianya berapa sapi itu ya, pedet apa yang sudah powel atau apa itu ya. Dijawab sama Nabi Musa. Musa munajat lagi sama Allah ya. Ratusan kali munajat, barangkali Musa nggak pernah lihat Allah. Pernah pengen lihat tuh, suruh lihat, kamu lihat cahaya itu, ternyata semamput malah Nabi Musa alaihissalam. Jadi nggak ada Pak yang melihat Allah. Tapi Rasulullah ngasih tahu ya, ketika sahabat melihat purnama, Rasulullah ngasih tahu, "Innakum satarawna rabbakum." Besok kalian ini akan melihat Tuhan kalian di surga sebagaimana kalian lihat purnama malam hari ini. Ya. Jadi lihat purnama yang indah itu berdesak-desakan nggak? Tidak kan Pak? Misalnya malam ini purnama, orang sak Semarang lihat itu ngantri nggak? Nggak semuanya melihat dengan terang. Begitu sabda Nabi. Jadi kita pasti akan melihat Allah ya di surga insya Allah. Nah kemudian turunlah Rasulullah. Ini yang diskusi tadi Pak. Begitu ketemu siapa? Nabi Musa kan. Kemudian ditanya sama Nabi Musa, "Apa fima umirta?" Kamu dipanggil dapat perintah apa saudaraku Muhammad? Qala umirtu bi khamsina shalah kulla yaum. Saya diperintahkan salat 50 kali sehari. Qala inna ummataka la tastati khamsina shalah kulla yaum. Saya jamin umatku nggak bakal kuat. Musa teringat siapa? Bani Israel. Wallahi qad jarabtu annas qablaka. Sungguh sebelum engkau dapat perintah ini, saya sudah dapat perintah. Saya praktekkan ke Bani Israel, nggak ada yang kuat Pak. Zaman dulu ngeri-ngeri Pak syariat itu ya. Misalnya hari Sabtu. Hari Sabtu itu begitu sudah malam Sabtu sampai nanti malam Ahad, masuk malam Ahad, tidak ada aktivitas ekonomi. Ya, itu Bani Israel, karena hari itu ekonominya apa? Mancing Pak, cari ikan kan? Nggak ada.
full berarti berapa? 24 jam nggak boleh usaha itu. Ya. Kita bayangkan Pak, enak nggak umatnya Rasulullah itu? Ya. Hari paling mulia hari Jumat kita dipanggil sama Allah, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Ya. Kalau sudah kumandang adzan pada hari Jumat, tinggalkan semua kesibukan dunia termasuk jual beli. Berapa jam suruh ninggalkan Pak berarti? Kalau adzannya jam 12 misalnya, ya Jumatan selesai jam berapa? Setengah 1. Ayat berikutnya, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau Jumatan sudah selesai, silahkan bubar kembali ke tempat kerja. Jadi enak Pak, paling pol 1 jam kan. Jenengan datang setengah 12, wis gasien termasuk ya Pak. Satu pengalaman khutbah Jumat itu ya yang datang setelah salam pembuka sama sebelum banyak yang setelah salam. Itu fakta Pak. Nah sini nggak tahu karena saya belum pernah khutbah di sini. Ya. Nah sini kayaknya enggak, model-modelnya setengah 12 sudah penuh ya. Mungkin. Lah ini kita setengah jam Pak. Adalah 1 jam misalnya spesial, setengah 12 sudah datang itu Pak. Masya Allah, bayangkan Bani Israel Pak, berat sekali ya ibadahnya itu. Masya Allah, seharian penuh nggak boleh niaga, nggak boleh bisnis, nggak boleh apapun itu. Hari Sabat, hari Sabtu namanya. Muslim itu hari Jumat masih bisa kerja 24 jam, 23 jam masih bisa kerja Pak. Cuma 1 jam barangkali yang dilarang kan, karena sudah ada perintah kalau kumandang adzan tinggalkan jual beli. Minta keringanan kepada farji ila rabbik, kata Nabi Musa, pulang kembali ke sana, naik minta keringanan sama Tuhanmu. Ya, fas'alhu takhfif li ummatik, kamu minta keringanan untuk umatmu wahai Muhammad, saudaraku. Faraja'tu, saya kembali. Fawaddu'a anni asran, setiap saya minta datang dipotong 10 kali. Ya, 10 sampai yang ke berapa kali tadi? 4 kali masih disuruh minta rusuh, dikasih rusuh. Kali ini nggak 10 berapa? Potong 5 Pak itu. Nah maka begitu Musa ngomong lagi, farji, kembalilah kepada Tuhanmu, setelah tahu berapa? Tinggal 5 itu. Nabi Musa masih ngongkon apa? Farji ila rabbik, ila rabbuk, maaf ya. Farji ila rabbuka ya. Ila rabbika, maaf. Fas'alhu takhfif li ummatik, ya. Mintalah keringanan kepada Tuhanmu wahai Muhammad. Qala sa'altu rabbi hatta astahya, itu saya malu. Istahya itu tuh saya malu ya. Walakin ardo wa usallim, sudah saya ridho dengan 5 waktu ini. Kemudian ada suara, nggak tahu siapa yang bicara ini. Suara itu berkata, falamma jawastu nada munadin, ya. Kemudian datanglah suara dan mengatakan, sudah saya ridhoi 5 waktu untuk umatmu dan aku ringankan untuk hamba-hambaku. Jadi sholat itu meskipun 5 waktu, kalau dikerjakan, kalau tidak ada udzur memang suruh dengan sempurna Pak, berdiri ya dengan rukun syarat yang sama. Tapi kalau ada udzur boleh dengan semampunya, boleh berbaring dan lain sebagainya. Baik, pulanglah Rasulullah Pak, berarti ya selesai ini ya. Rasulullah turun lagi di mana? Mampir lagi di Palestina untuk sholat subuh. Jadi Nabi subuhannya di mana? Versi riwayat ini Nabi subuhan di Al-Aqsa Pak. Nah, kemudian selesai subuh, kemudian Rasulullah baru pulang ke Mekah, naik buruk kembali ya. Baru di pagi harinya Rasulullah cerita, di sana beliau ketemu 3 tokoh itu. Tokoh ini tokoh utama semua. Namanya pertama Al-Walid bin Mughirah, ini ayahnya Khalid bin Walid. Ini yang orang Arab karpe Nabi itu harusnya Al-Walid bukan Muhammad. Al-Walid itu semuanya punya kedudukan nomor 1, harta paling kaya. Al-Walid itu Pak, kata orang Arab itu hartanya itu kalau dijelentreke dari kota Mekah sampai kota Taif nggak pedot itu hartanya Pak.
Itu sugih, pakai banget Al-Walid itu. Ya, dan anaknya terpandang semua. Kebetulan anaknya tokoh-tokoh, termasuk nanti yang masuk Islam Khalid bin Walid. Nah, ini hadir ini. Kemudian Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham? Ini Abu Jahal. Abu Jahal, Pak. Yang hari ini rumahnya Abu Jahal itu dibuat toilet. Ya, di dekat Masjidil Haram itu. Itu toilet itu rumahnya Abu Jahal. Memang orang jahat itu buat toilet rumahnya. Ya. Jadi ya rumahnya Abu Jahal dibuat toilet hari ini. Kisahnya begitu kan? Ada Mut'im bin Adin juga tokoh itu. Tiga-tiganya begitu diceritakan. Inni sholaitul lailatal isya fi hadal masjid wa sholaitul bihil ghadah. Saya tadi malam sholat isya di Baitul Maqdis Palestina dan tadi subuh saya juga di sana. Kemudian malam itu saya diperjalankan ke langit yang ketujuh. Wah, begitu mendengar kisah itu langsung mengatakan, ya Muhammad, hadas sahir, ini benar-benar sihir yang nyata. Langsung pulang 3 orang ini. Qadarullah ketemu Abu Bakar. Abu Bakar ditanya, kamu sudah ketemu sahabatmu? Dia cerita tadi katanya semalam dari Mekah ke Palestina naik ke langit ke-7, subuhan lagi di Palestina, sekarang sudah sampai sini cerita. Kamu percaya nggak kata dia itu? Apa kata Abu Bakar? Siapa yang bicara? Rasulullah Muhammad. Andaikan yang disampaikan lebih jauh dari itu, saya tidak pernah meragukan lagi kebenaran yang disampaikan Nabi. Nah, berarti ini soal apa, Pak? Bukan logika tapi iman. Nah, julukannya apa nanti Abu Bakar? As-Siddiq ya. Baik, Bapak Ibu, ada yang pertama ini apa? Berarti soal iman ya. Apapun yang disampaikan Nabi pasti benar, pasti terjadi. Kalau belum terjadi, Pak, sudah pasti. Nggak mungkin nggak terjadi. Ya. Kemudian yang kedua, di sini ada banyak peristiwa. Nah, peristiwanya tadi ya. Ini kalau keutamaan Masjidil Aqsa sudah dibahas banyak ya, Pak. Ya, jadi ini tempat istimewa. Kemudian ada beberapa ditampakkan karena Allah nyampaikan tadi linuriyahu min ayatina. Kenapa sih Muhammad kami perjalankan malam itu untuk kami tampakkan tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi Bapak Ibu, saya lupa tadi menyampaikannya. Isra Mi'raj itu terjadi kapan? Tahun 10 kenabian. Kenapa 10 kenabian Nabi diperjalankan? Itu sebagai hiburan, tasliyah. Karena Nabi habis kehilangan 2 sosok pelindung dakwah. Satu Abu Thalib. Tahu Abu Thalib, paman Nabi yang totalitas, meskipun tidak mau ngikutin agama Rasulullah, tetapi dia totalitas membantu, bahkan pasang badan. Jadi selama Abu Thalib masih hidup, Rasulullah nyaris tak tersentuh secara fisik. Ya. Jadi orang-orang itu ya beberapa kali iya, tapi nggak seperti sahabat yang lain diajar disiksa, Rasulullah nggak tersentuh. Begitu Abu Thalib meninggal, mulailah mereka melakukan kontak fisik pada Nabi, disiksa Rasulullah sejak itu. Ya. Istrinya melihat itu sedih, istrinya ikut meninggal, Pak. 3 bulan berikutnya Nabi lengkap kehilangan 2 sosok utama. Maka tahun itu dinamakan Amul Husni, tahun kesedihan. Dihibur dengan 2 hiburan. Satu Isra Mi'raj ini, yang kedua dihibur dengan surat Yusuf. Maka Bapak Ibu, surat Yusuf itu surat hiburan. Kata para ahli tafsir, siapapun baca surat Yusuf selesai ditadaburi, Pak, hatinya hilang gundah gulananya, hatinya akan riang gembira. Ya, syaratnya tadabur. Tadabur itu difahami. Nah, baca tok nggak paham ya kayaknya nggak hilang sedihnya. Ya, minimal baca Al-Quran terjemahnya. Kemudian malam itu ada peristiwa-peristiwa ini. Saya ditampakkan kata Rasulullah beberapa, Masya Allah ini Pak Nun Sewu ya, ini sesuatu yang gaib. Kalau nggak pakai hadis sahih nggak boleh kita nyampaikan. Yang hadisnya sahih, Nabi cerita, tahaddasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mukhatiril amradil istima'iyah ya. Wa bayyana uqubataha. Nabi sepulang dari Isra Mi'raj cerita tentang penyakit-penyakit sosial di masyarakat. Ya, penyakit sosial, Pak. Berarti apa? Penyakit yang terjadi di masyarakat. Apa itu? Yang pertama, uqubatu jarimatil ghibah. Nabi melihat para pelaku ghibah. Apa ghibah ini? Ghibah
Basa Jawane ngerasani, ya, ngerumpi, apalagi. Terus pokoknya ya, ini biasanya siapa? Semuanya. Mesake ibu-ibu darani wae. Bapak-bapak yang ngerumpi oke ya, Bu. Yang pertama, Masya Allah, Rasulullah melihat pelaku ghibah. Ini dosa sosial ini. Karena sering interaksi terjadilah ghibah. Ya, ini. Faqat ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasan yakulunal jaif, ya. Nabi melihat orang lagi ngumpul-ngumpul itu Pak, makan bangkai. Bangkai itu wah, wis badek, bau, busuk, dipegang, dimakan dengan lahapnya itu. Sementara di sampingnya ada daging yang sehat, enak, nikmat, nggak disentuh dan makan. Rasulullah melihat dengan jijiknya kemudian berkata, itu siapa wahai Jibril? Faqala haula illadina yakuluna luhuman nas. Mereka ini yang di dunia dulu sering ghibah, ya. Hadis isnaduhu sahih, hadisnya sahih. Ghibah Pak, memang ghibah itu paling apa? Paling susah dihindari kan Pak, ya. Enggak gabung randuwe bolo, melu gabung tambah dosa, ya Pak enggak? Lah apa pripun? Meh ngandani pakai nggak dianggap harus biasa, pancen kenyataannya justru kenyataan namanya ghibah. Kalau enggak kenyataan namanya fitnah. Ini yang pertama dilihat Nabi, ini dosa sosial pertama disebut Nabi, nun sewu ini ya. Jadi apalagi jelang Ramadan ini, kalau ghibahnya nggak mandek ini bisa bahaya. Ya. Itu penyakit yang pertama, penyakit masyarakat. Kemudian yang kedua, uqubatu aklati amwalal yatama, dosa pemakan harta anak yatim. Ya. Rasulullah melihat seorang lelaki kemudian ada yang bawa gergaji Pak, ya, kemudian mulutnya dibuka digergaji, ya, kemudian dimasukkan bara api, ya, bara api dimasukkan ke perutnya. Kemudian ditanyalah kepada Jibril, siapa itu? Akhbaruhu Jibril berkata, haulai, mereka ini adalah orang-orang yang makan harta yatim dengan dulman, zalim, ya. Pak Nun Sewu, hari ini kalau definisi yatim itu kan identik dengan ada yayasan, kemudian ada plakatnya, ada gedungnya, ada anak yatimnya. Itu definisi maklumnya hari ini kan begitu. Padahal ini di zaman sahabat enggak. Dulu sahabat ayat wala ta'kulul amwalal yatama dzulman. Dulu nuwun sewu Pak, banyak sahabat tuh nuwun sewu ya, karena menyelamatkan para janda itu berarti tuh ngopeni bocah yatim. Ada anak yatim itu bapaknya kaya, jadi ini lagi perempuan nikah punya anak satu misalnya, ini laki ini meninggal, berarti anaknya jadi yatim, hartanya banyak Pak, dinikah sama laki-laki lain. Boleh enggak laki-laki ini menikah kemudian menikmati hartanya anak yatim ini? Boleh enggak? Orang hari ini merasa barangkali wah beruntung rondo sugih anak siji. Padahal bondone siapa itu? Itu kalau bondonya anak yatim ini enggak boleh menikmati ini. Ya. Dulu sahabat sampai ketakutan Pak. Sampai mereka ini kalau masak, nuwun sewu ya, zaman dulu kalau masak itu sampai wajahnya itu dipisah. Saking ketakutannya. Khawatir apa? Makan harta anak yatim. Ini bukan haknya, cuma ngopain itu. Memang menikahi janda yang punya anak itu, anak ini punya harta namanya harta warisan. Itu Nabi bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan yang ngopain ini bocah yatim menikahi ibunya tadi yang punya anak tadi itu seperti ini di surga, kata Rasulullah. Ya. Dekat sekali dengan Rasulullah. Kenapa? Pahalanya besar Pak. Tapi yang molokotro itu? Ya sing ngakali bondone cah sugih yang yatim ini, uang warisannya banyak ini, wah ini berat sekali hisapnya. Sahabat sampai ketakutan apa? Wajahnya dipisah Pak. Akhirnya lama-lama Pak sering turah. Ya cah yatimnya rantai, mame, sahabat nggak habis. Datanglah ke Rasulullah, ya Rasulullah lama-lama mubazir kalau kami begini. Ya sudah, jadikan satu wajan, tetapi makanlah bil ma'ruf sepantasnya.
Ya, jangan menghabiskan harta anak yatim karena kamu sudah ngopeni, kamu berhak mendapatkan sepantasnya. Jadi tidak otomatis dinikahi ibune bondone dipek semuanya. Lah itu fatal, itu termasuk diancam itu makan harta anak yatim dengan dulman, dengan zalim itu ya. Jadi bukan cuma yayasan aja yang terancam ini ya, orang-orang yang ngakali harta anak yatim ini. Kemudian juga penyakit sosial berikutnya, Rasulullah melihat ada para pemakan riba. Ini zaman dulu ini rentenir lintah darat ya Pak. Ya, minjemi dom balik cagak listrik katanya gitu. Ya, saking nemennya apanya? Bunganya yang berlipat-lipat itu. Rasulullah melihat, Masya Allah, perutnya membesar kalbuyut, seperti rumah yang besar sekali. Di dalamnya ada hayat. Hayat itu apa? Ada ular-ular berbisa, pecahlah perutnya. Kemudian semburatnya keluar semua isinya. Hadisnya sahih juga ini ya, riwayat Tabrani. Kemudian Rasul bertanya, itu siapa? Itu para pemakan riba dari umatmu ya. Dan beberapa lagi disebutkan oleh Rasulullah, ini penyakit masyarakat nyun sewu, berarti memang ada terus ya di tengah-tengah kehidupan sosial bermasyarakat ya. Alam suap juga ada ini ikopnya pezina, ini juga penyakit masyarakat kan Pak, zina ini penyakit sosial kan. Ada orang yang apa ini khutobaul fitnah, tukang nebar fitnah, apalagi jelang apa ini pilpres. Hati-hati ya. Kalau tidak tahu, tidak usah ikut-ikutan menyebar fitnah, karena tanggung jawabnya masing-masing. Bukan kemudian aku mau ngeser tok gitu, lo ngeser kan malah yang dosa gitu. Jadi mau ngeser tok ya mele-mele memperpanjang fitnah kalau nggak bener kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu Bapak Ibu hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj ya, semuanya benar, hadisnya sahih. Jadi kita percaya karena iman, bukan karena akal dan masuk akal ataupun tidak ya. Barakallahu fikum. Kita akhiri, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.